Heo heo heo, ketemu lagi Nonton Ray. Semoga sehat dan semangat. Hari ini kita akan bahas soal batu ginjal. Kalau kita batu ginjal itu, gejala yang paling banyak adalah sakit di pinggang. Kalau batunya di ginjal, sakit di pinggang. Kalau batunya sudah agak turun, bisa sakit di perut, bisa juga sakit di perut bagian bawah. Ada juga kadang-kadang batu ginjal yang sampai ke lubang kencing bagian ujung. Itu juga bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua adalah kencing kita berwarna kemerahan atau keluar darah sedikit. Biasanya kalau yang begitu kita langsung periksa untuk memastikan bahwa tidak ada batu di dalam saluran kencing kita, khususnya dari ginjal sampai ke lubang kencing. Hari ini kita akan membahasnya pelan-pelan dari awal tempat ginjalnya, bagaimana terbentuknya. Jadi kita bisa lihat di gambar juga ya. Oke, kita akan pertama membahas soal anatomi atau posisi atau bentuk dari ginjal dan saluran kencing itu. Kalau kita lihat di sini, ginjal kita ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian saluran kencing dari ginjal masuk ke dalam kantung kencing kita atau bahasa Inggrisnya bladder. Ini ditampung lalu dikeluarkan melalui lubang kencing. Kalau kita lihat di sini, ginjal ada kiri dan yang kanan. Bukan berarti kalau yang kanan sakit, kiri juga sakit. Bisa saja berbeda. Tetapi kebanyakan kalau ada yang terganggu sebelah kiri, maka beban yang lebih banyak ke sebelah kanan sehingga menyebabkan yang kanan juga ikut terganggu. Kemudian kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, melihat anatomi ini, maka posisinya seperti ini. Di belakang pinggang kita, di bagian atas dekat tulang rusuk. Ada sebagiannya yang terlindungi oleh tulang rusuk, ada sebagian kecilnya tidak karena posisinya agak ke bawah. Fungsi dari ginjal ini sebenarnya untuk menyaring kotoran-kotoran yang kita minum, yang kita makan dan dikeluarkan lewat kencing. Jadi kalau misalnya kita ada makan sesuatu, pasti ada zat sisanya. Seperti kalau kita naik motor, knalpotnya pasti selalu mengeluarkan asap. Artinya selalu ada sisa dari pemakaian energi di dalam tubuh kita yang kita asup dari makanan itu. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi ke dalam ginjalnya itu, kalau ginjalnya kita belah, maka penampangnya seperti ini. Penampang ginjal itu seperti ini. Jadi bagaimana caranya darah kita atau cairan kita dikeluarkan racunnya? Jadi darah itu dipompa melalui darah arteri. Pembuluh darah arteri ini yang berwarna merah masuk ke ginjal, lalu disaring. Air atau racun-racun itu akan dikumpulkan dalam piramid-piramid kecil ini yang bentuknya segitiga, lalu disalurkan ke saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih dan dikumpulkan di kantung kemih. Dan yang warna biru ini adalah pembuluh vena, dia akan mengembalikan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita lihat, fungsi ginjal ini sangat bergantung kepada air, karena yang masuk adalah darah yang penuh dengan air, yang dikeluarkan dari ginjal juga produknya adalah air. Sehingga kalau ada gangguan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh kita, misalnya dehidrasi, kekurangan cairan, maka akan mengganggu ginjal. Dan salah satu penyebab utama gagal ginjal yang akut, yang cepat adalah dehidrasi. Dehidrasi bisa dari muntah, dari diare. Jadi yang pertama terganggu saat dehidrasi adalah ginjal. Karena kekurangan cairan tadi, maka banyak bahan-bahan, banyak sisa-sisa metabolisme kita yang mengendap di ginjal kita. Kalau dia sudah mengendap, maka lama-kelamaan dia akan mengeras. Saat dia mengeras, itulah yang kita sebut dengan batu. Nah, batu itu dia akan timbul terutama karena kekurangan cairan untuk melumatkan kalsium dan barang-barang sisa yang ada dalam tubuh itu. Sehingga anggapan kalau kita minum kopi, airnya kurang, maka kopi yang jadi adalah kental sekali. Sehingga kita perlu air yang banyak untuk melancarkan saluran kencing kita dan terutama untuk menyehatkan. Kalau kita lihat di sini di gambar, ini adalah ginjal yang potong setengah, lalu yang putih-putih ini adalah batu-batu ginjal yang terbentuk di dalam ginjal. Biasanya dimulai kecil saja di bawah dasar segitiga tadi yang tugasnya untuk menyaring
Kemudian batu ini kalau lama-kelamaan dia akan membesar. Kalau batunya cukup kecil, misalnya seperti ini bisa saja dia mengalir terus ke bawah lalu keluar lewat lubang kencing kita. Jadi bisa juga kalau dia datang ke klinik ketemu dengan dokter, tadi saya kencing keluar batu. Wah, itu justru baik karena dia tidak mengendap lagi dalam dan dia bisa dikeluarkan. Nah, yang paling kasihan, yang paling sakit itu kalau batunya terhambat di saluran ini, maka rasa sakitnya luar biasa sakitnya. Sakitnya bisa sampai guling-guling, sakitnya bisa sampai berteriak-teriak, bahkan bisa sampai pingsan juga karena rasa sakit itu. Maka yang paling kita tidak mau kalau terjadi. Oke? Kemudian batu tadi yang terkumpul di ginjal bisa mengalir ke saluran ini. Ini saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kencing kita. Kalau dia tersumbat di sini sakit. Bisa juga dia tertampung di dalam kantung kencing kita. Ini yang bisa menyebabkan rasa nyeri di bagian perut bawah. Kemudian kalau kita ronsen batu ginjal itu, maka bentukannya seperti ini. Tadi kita ingat kalau ginjal memang di dekat dari tulang rusuk paling bawah kita. Jadi batu ginjal ya sekitar situ saja dia punya tempatnya. Prinsip untuk menyembuhkan batu ginjal adalah mengeluarkan batunya supaya jangan tersumbat. Bisa dengan beberapa cara, bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan terapi cairan, tapi jarang sekali dilakukan. Lalu bisa dilakukan dengan tindakan. Tindakan ini bukan hanya semata-mata operasi, nanti kita lihat ada beberapa bentuk caranya. Yang pasti bahwa batu itu dikeluarkan dulu, karena kalau dia tersumbat dan menyumbat di saluran kencing, maka ginjal akan bermasalah. Kalau ginjal bermasalah, maka urusan kita bukan lagi soal batu ginjal saja, tetapi urusannya dengan gagal ginjal. Makanya batu itu harus segera dikeluarkan. Ada beberapa moda cara mengeluarkan batu itu. Yang pertama dengan obat-obatan, walaupun efektivitasnya kurang, tapi itu bisa dicoba. Terlebih kalau batunya masih kecil atau baru didiagnosa pertama kali dengan gejala yang ringan. Itu bisa dengan obat-obatan saja dulu. Tapi kalau sudah cukup besar, ukurannya juga cukup membuat resiko akan tersumbat, maka cara yang pertama dilakukan adalah dengan penyinaran. Penyinaran itu kan gelombang, diberikan, kita anggap saja sinar laser tanpa membuat luka. Sinar laser itu hanya menargetkan batu itu saja, dan batu itu akan pecah dan keluar lewat lubang kencing. Kalau lihat ilustrasinya seperti ini, pasien berbaring dengan tangannya ke atas, misalnya batunya ada di ginjal bagian kanan, maka diposisikan alatnya seperti ini yang memberikan sinar, yang memberikan laser kepada batu ginjal itu. Kemudian ini gelombang ini diterima dan dipantulkan kembali sehingga bolak-balik dengan getaran ini. Anggap saja getaran, bukan term yang pas, tapi anggap saja ini gelombang yang diberikan bolak-balik akan menggetarkan batu ginjal dan meluruhkan sehingga dia bisa keluar lewat lubang kencing. Yang berikut ada juga dengan memakai nefroskop. Nefroskop itu adalah sebuah alat seperti teropong dengan ujung seperti penyedot penjepit yang dimasukkan ke dalam ginjal kita, dan ini akan menimbulkan luka yang kecil. Tabung ini akan masuk ke dalam ginjal, dia akan mengikat lalu menariknya keluar. Biasanya dilakukan kalau batunya kecil sesuai dengan ukuran tabung itu, dan juga jumlah batunya tidak terlalu banyak sehingga bisa dilakukan dalam sekali tindakan saja. Yang berikut ini adalah utereskop. Namanya ini utereskop, alat yang dimasukkan lewat lubang kencing kita sampai ke ginjal. Batu ginjal itu akan dijepit atau dipecahkan lalu dikeluarkan kembali lewat lubang kencing kita. Jadi penanganan batu ginjal itu ada beberapa cara. Pada prinsipnya dia harus mengeluarkan batu dari saluran kencing itu sehingga tidak menyumbat ginjal dan merusak organ ginjal itu sendiri. Caranya ada banyak.
bisa sinar, bisa operasi, bisa pakai utereskop, bisa memakai obat-obatan. Tapi pemilihan cara terapi ini disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi satu pasien tidak sama dengan pasien lain, sangat bergantung pada kondisi pasien itu sendiri. Dan saya lebih percaya kepada penilaian dokter yang menilai, yang memeriksa saat didiagnosa batu ginjal itu. Sehingga menurut saya lebih baik mengikuti nasihat dari dokter yang menyarankan terapi apa yang cocok bagi kita. Kemudian yang penting lagi untuk pencegahannya, yang terakhir, poin paling akhir adalah mencukupi asupan cairan pada tubuh kita. Kalau saya sih tidak mau memakai patokan cairan berapa ya, karena setiap orang-orang itu beda. Misalnya kalau kegiatannya terlalu tinggi, keringatnya banyak keluar, dia butuh lebih banyak air. Kalau menurut saya saat haus harus segera minum. Kalau misalnya sudah minum, berikan ekstra 1 atau 2 teguk setelah kita minum, sehingga tubuh kita masih penuh dengan cairan. Mungkin itu saja pembahasan kita soal batu ginjal. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Kemudian yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan tetap sehat, tetap semangat.